Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai cash and receivable. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada dari Nasna Sabita dengan NPM terakhir 048. Yang kedua ada Verina Marta Wawur dengan NPM terakhir 052. Yang ketiga Najwa Faruslai Putri dengan NPM terakhir 068. Yang keempat ada saya Diva Garza Kristi dengan NPM terakhir 081. Yang kelima ada Marsha Aulia Nindita Putri dengan NPM terakhir 406. Yang keenam ada Putri Bella Dinata dengan NPM terakhir 328. Materi yang pertama ada cash atau uang tunai. Aset yang paling liquid adalah media pertukaran standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan uang tunai itu sebagai aset lancar. Nah, uang tunai terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia yang disimpan di bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan wesel bank juga dianggap sebagai uang tunai. Nah, bagaimana dengan rekening tabungan? Bank juga memiliki hak hukum untuk meminta pemberitahuan sebelum penarikan. Namun karena bank jarang meminta pemberitahuan sebelumnya, rekening tabungan dianggap sebagai uang tunai. Nah, selanjutnya ada pada cash itu ada reporting cash atau pelaporan kas. Nah, yang pertama ada cash equivalence atau setara kas. Selanjutnya ada restricted cash atau uang tunai terbatas. Dan yang ketiga ada bank overdraft atau saldo bank berlebih. Masalah-masalah ini terkait dengan pelaporan kas. Yang pertama setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid yang mudah dikonversi menjadi sejumlah uang tunai dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Nah, IFRS itu menyarankan bahwa hanya investasi dengan jatuh tempo 3 bulan awal atau kurang pada akuisisi yang memenuhi syarat berdasarkan definisi ini. Selain itu, kas dan setara kas harus disimpan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi. Beberapa perusahaan menggabungkan kas dengan investasi jangka pendek pada laporan posisi keuangan. Dalam kasus ini, mereka menjelaskan jumlah investasi jangka pendek dalam tanda kurung maupun dalam pencatatan. Selanjutnya, uang tunai terbatas. Nah, kas kecil, gaji, dan dana dividen adalah contoh uang tunai yang disisihkan untuk tujuan tertentu dalam kebanyakan situasi. Saldo dana ini tidak material, oleh karena itu perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, perusahaan memisahkannya dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Alasannya adalah kas tersebut tidak disimpan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek. Sebaliknya, jika kas tersebut disimpan untuk tujuan yang lebih spesifik, perhatikan bahwa perlakuan ini hanya akan digunakan bahkan jika investasi tertentu akan memenuhi syarat sebagai setara kas. Nah, selanjutnya penarikan dana berlebih di bank. Ini terjadi ketika perusahaan menulis cek lebih dari jumlah yang ada di rekening kasnya. Jadi perusahaan harus melaporkan curkan bank di bank bagian kewajiban lancar, menggabungkannya dengan jumlah yang dilaporkan sebagai utang usaha. Jika material perusahaan harus mengungkapkan item-item secara terpisah, baik pada bagian muka laporan, posisi keuangan, atau dalam catatan terkait. Nah, selanjutnya ada materi Summary of Cash Related Items. Yaitu kas dan setara kas mencakup alat tukar dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tersebut tidak dapat dengan cepat dikonversi menjadi koin atau mata uang, perusahaan mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai investasi piutang atau biaya prabayar. Nah, pada di gambar di samping itu ada tabel klasifikasi kas, setara kas, dan barang non-kas. Contohnya pada item ada kas dengan classification cash, itu komentarnya jika tidak dibatasi, laporkan sebagai uang tunai. Jika dibatasi, identifikasi dan klasifikasikan sebagai aset lancar dan tidak lancar. Nah, ada juga contoh lain yaitu petty cash and change funds atau kas kecil dan mengubah dana dengan klasifikasi uang tunai dan di komentar laporkan sebagai uang tunai. Dan ada contoh lain seperti jangka pendek kertas, di tanda pemeriksaan dan surat utang, bepergian kemajuan, dan lain sebagainya. Klasifikasi barang terkait dengan kas. Receivables atau piutang.
Piutang atau yang sering disebut sebagai pinjaman dan piutang adalah klaim yang dimiliki perusahaan terhadap pelanggan dan pihak lain untuk barang atau jasa dan uang. Perusahaan dapat mengklasifikasikan piutang sebagai piutang lancar jangka pendek atau piutang tidak lancar jangka panjang. Pengklasifikasian ini dilakukan untuk tujuan laporan keuangan. Perusahaan mengharapkan untuk menagih piutang lancar dalam 1 tahun atau selama siklus operasi saat ini, mana yang lebih lama. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang tidak lancar. Pengklasifikasian lebih lanjut dari piutang sendiri ada dua. Yang pertama, piutang usaha atau trade receivables, yaitu bagian yang paling signifikan dari aset lancarnya. Dalam piutang usaha terdapat piutang dagang atau account receivables, yaitu janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang telah dijual. Piutang ini merupakan akun terbuka yang timbul dari pemberian kredit jangka pendek. Biasanya perusahaan menagih piutang dagang dalam waktu 30 hingga 60 hari. Dan yang kedua adalah wesel tagih atau notes receivables, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dapat timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya dan dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Klasifikasi yang kedua adalah piutang non-usaha atau non-trade receivables yang terdiri dari uang muka kepada pejabat dan karyawan, uang muka kepada anak perusahaan, deposito yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerugian atau kerusakan, deposito yang dibayarkan sebagai jaminan pelaksanaan atau pembayaran, dividen dan bunga yang masih harus diterima. Lalu ada klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang diderita, tergugat dalam suatu gugatan hukum, lembaga pemerintah untuk pengembalian pajak, perusahaan pengangkutan barang yang rusak atau hilang, kreditor atas barang yang dikembalikan, rusak atau hilang, pelanggan atas barang yang dapat dikembalikan. Karena sifatnya yang khusus, perusahaan umumnya melaporkan piutang non-usaha sebagai pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan. Pengakuan piutang dagang. Prinsip pengakuan pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam pengakuan piutang ini, ada konsep perubahan kendali, yaitu faktor utama dalam menentukan kapan suatu kewajiban kinerja terpenuhi dan piutang dagang dapat diakui. Berikut adalah beberapa indikator utama yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah mentransfer barang dan pelanggan telah memperoleh kendali atas barang tersebut. Yang pertama, perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Jika pelanggan berkewajiban untuk membayar, ini menunjukkan bahwa kendali telah berpindah ke pelanggan. Kedua, perusahaan telah menyerahkan hak kepemilikan hukum kepada pelanggan. Jika pelanggan memiliki hak kepemilikan hukum atas barang tersebut, ini menunjukkan bahwa kendali telah berpindah ke pelanggan. Yang ketiga, perusahaan telah mentransfer kepemilikan fisik barang tersebut. Artinya, jika pelanggan telah menerima barang secara fisik, ini menunjukkan bahwa kendali telah berpindah ke pelanggan. Yang keempat, perusahaan tidak lagi memiliki resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan barang tersebut. Jika pelanggan kini memiliki resiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan barang tersebut, ini menunjukkan bahwa kendali telah berpindah ke pelanggan. Dan yang terakhir adalah pelanggan telah menerima dan menyetujui aset tersebut. Measurement of the transaction price atau pengukuran harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan akan diterima dari pelanggan sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa. Dalam penentuan harga transaksi, perusahaan harus memperhatikan faktor lain seperti imbalan variabel yang dapat mempengaruhi saldo piutang dagang. Berikutnya ada variable consideration. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa bergantung pada kejadian di masa depan. Kejadian-kejadian ini sering mencakup item seperti diskon, pengembalian, tunjangan, bonus kinerja, dan rabat. Lalu berikut ini adalah 4 hal yang mempengaruhi harga transaksi dan saldo piutang usaha. Yang pertama ada diskon perdagangan.
Diskon perdagangan diberikan untuk pembelian dalam jumlah besar atau untuk menghindari perubahan harga yang sering. Contohnya, jika sebuah ponsel terdaftar seharga $90 dijual dengan diskon 40%, harga yang tercatat adalah $54. Lalu yang kedua, ada diskon tunai atau diskon penjualan. Misal, perusahaan memberikan diskon tunai untuk mendorong pembayaran cepat. Misalnya 2/10 atau N/30, artinya mendapatkan diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari. Jika pelanggan membayar lebih awal, maka mendapatkan potongan harga yang berarti mereka efektif memperoleh penghematan yang signifikan. Lalu yang ketiga, ada pengembalian penjualan atau tunjangan. Jika pelanggan tidak puas dengan barang yang dibeli, perusahaan dapat memberikan tunjangan atau menerima barang kembali. Perusahaan akan mencatat pengembalian yang diperkirakan saat melakukan penjualan. Misalnya, jika MaxGlass mengharapkan pengembalian sebesar $400 dari $5.000 yang dijual, mereka akan mencatat piutang sebesar $4.600 dan kewajiban pengembalian $400. Lalu yang keempat, yaitu nilai waktu uang. Piutang yang jatuh tempo dalam waktu lebih lama harus dihitung berdasarkan nilai sekarang untuk mencerminkan berapa banyak uang yang akan diterima di masa depan. Sebagai contoh, jika pembayaran €1.000 jatuh tempo dalam 4 bulan dengan bunga 12%, nilai sekarangnya adalah €961,54. Jadi, secara keseluruhan, perusahaan perlu mencatat piutang dan pendapatan berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan diterima setelah mempertimbangkan diskon, pengembalian, dan nilai waktu uang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang valuation of account receivable. Nah, semisal dalam suatu kasus ada seorang pelanggan mungkin tidak bisa membayar karena pendapatan penjualannya turun akibat kondisi ekonomi yang memburuk. Begitu juga seseorang bisa saja kehilangan pekerjaan atau tiba-tiba harus membayar tagihan rumah sakit yang tak terduga. Perusahaan mencatat kerugian kredit sebagai biaya piutang tak tertagih. Kerugian seperti ini adalah resiko yang wajar dan perlu dalam bisnis yang menggunakan sistem kredit. Ada 2 metode yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat akun yang tak tertagih. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung dan yang kedua metode cadangan. Untuk selanjutnya merupakan direct word of method. Jadi direct word of method ini adalah metode pencatatan langsung dari piutang yang tak tertagih. Nah, berdasarkan metode penghapusan ini itu ketika perusahaan menentukan akun tertentu itu tidak dapat ditagih. Nah, perusahaan membebankan kerugian tersebut ke beban piutang tak tertagih. Dengan metode ini juga itu beban piutang tak tertagih hanya akan menunjukkan kerugian aktual dari piutang yang tak tertagih. Perusahaan akan melaporkan piutang usaha tersebut itu pada jumlah brutonya. Pendukung dari metode ini itu sering digunakan untuk keperluan pajak. Berpendapat bahwa metode ini itu mencatat fakta, bukti estimasi. Juga metode ini itu mengasumsikan bahwa piutang usaha yang baik dihasilkan dari setiap penjualan dan bahwa kejadian selanjutnya itu menunjukkan bahwa akun tertentu itu tidak dapat ditagih dan juga tidak berharga. Selanjutnya merupakan allowance method for uncollectible accounts. Jadi ini tuh dimaksud metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Metode ini itu di akuntansi piutang tak tertagih itu melibatkan estimasi akun yang tidak tertagih pada setiap akhir periode. Hal ini tuh memastikan bahwa perusahaan itu menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan pada nilai tunai yang dapat direalisasikan. Nah, nilai tunai yang dapat direalisasikan adalah jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk diterima secara tunai. Pada setiap tanggal laporan keuangan, perusahaan itu memperkirakan akun yang tidak
tertagih dan nilai tunai yang dapat direalisasi menggunakan informasi mengenai peristiwa masa lalu dan saat ini serta perkiraan penagihan di masa yang akan mendatang. Nah, akibatnya laporan posisi keuangan itu mencerminkan estimasi terkini dari kerugian akun yang tidak tertagih yang diharapkan pada tanggal estimasi terkini dari kerugian akun yang tidak tertagih pada tanggal pelaporan, dan juga laporan laba rugi mencerminkan dampak dari penurunan atau peningkatan kredit yang telah terjadi selama periode tersebut. Nah, di sini tuh banyak perusahaan itu menetapkan kebijakan kredit mereka untuk menyediakan persentase tertentu dari piutang yang tak tertagih. Faktanya, banyak yang merasa bahwa kegagalan mencapai persentase tersebut berarti mereka kehilangan penjualan karena kebijakan kredit yang terlalu ketat. Demikian, IASB itu mensyaratkan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan ketika piutang yang tak tertagih jumlahnya itu material. Metode ini tuh dibagi menjadi 3 fitur penting. Yang pertama ada perusahaan itu memperkirakan piutang tak tertagih dan juga membandingkan perkiraan baru dengan saldo saat ini dalam akun penyisihan. Yang kedua adalah perusahaan mendebit estimasi kenaikan piutang tak tertagih ke beban utang tak tertagih dan mengkreditnya ke penyisihan piutang ragu-ragu akun kontra aset melalui entry penyesuaian di akhir setiap periode. Yang terakhir adalah ketika perusahaan menghapuskan akun tertentu, mereka mendebit piutang tak tertagih sebenarnya ke penyisihan piutang ragu-ragu dan mengkredit jumlah tersebut ke piutang usaha. Dia mencatat penghapusan akun yang tidak dapat ditagih. Jadi bila perusahaan telah kehabisan cara untuk menagih akun yang telah jatuh tempo dan penagihannya itu tampak mustahil, maka perusahaan itu harus menghapus akun tersebut. Dalam industri kartu kredit misalnya merupakan praktik standar untuk menghapus akun yang jatuh tempo selama 210 hari. Yang kedua adalah pemulihan akun yang tidak dapat ditagih. Jadi, kadangkala perusahaan itu menagih piutang dari pelanggan setelah perusahaan tersebut itu menghapus akun karena tidak dapat ditagih. Maka perusahaan membuat 2 entry untuk mencatat pemulihan piutang tak tertagih. Yang pertama adalah perusahaan itu membalikan entry yang dibuat dalam penghapusan akun. Hal ini tuh untuk memulihkan akun pelanggan. Dan yang kedua adalah perusahaan mencatat penagihan dengan cara yang biasa. Yang ketiga adalah memperkirakan tunjangan. Jadi untuk menyederhanakan penjelasan sebelumnya, kami berasumsi bahwa mengetahui jumlah piutang yang tidak dapat ditagih dalam kehidupan nyata, perusahaan harus memperkirakan jumlah tersebut saat mereka menggunakan metode penyisihan. Seperti yang ditunjukkan, piutang yang tidak dapat ditagih itu diperkirakan berdasarkan informasi tentang peristiwa masa lalu, disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan juga perkiraan yang wajar tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi piutang yang tidak dapat ditagih. Selanjutnya adalah notes receivable atau piutang wesel. Jadi piutang wesel itu didukung oleh surat promes resmi, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa mendatang. Wesel semacam itu adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan yang ditandatangani oleh pembuatnya untuk kepentingan penerima. Pembayaran yang ditunjuk yang secara hukum dan juga mudah dapat menjual atau mengalihkan wesel tersebut kepada orang lain. Meskipun semua wesel itu mengandung unsur bunga karena nilai waktu uang, perusahaan menggolongkannya sebagai surat utang berbunga atau tidak berbunga. Nah, surat utang berbunga itu memiliki tingkat bunga yang ditetapkan, sedangkan surat utang tanpa bunga itu memasukkan bunga setiap bagian dari nilai nominalnya. Surat utang yang dapat diterima dianggap cukup liquid meskipun berjangka panjang, karena perusahaan dapat dengan mudah mengubahnya menjadi uang tunai meskipun mereka mungkin membayar biaya untuk melakukannya.
Nah, perusahaan juga sering menerima wesel tagih dari pelanggan yang perlu memperpanjang periode pembayaran piutang yang belum dibayar, atau mereka memerlukan wesel dari pelanggan beresiko tinggi atau pelanggan baru. Jadi selain itu, perusahaan juga sering menggunakan wesel dalam pinjaman kepada karyawan dan juga anak perusahaan, dan dalam penjualan properti, pabrik, dan juga peralatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan recognition of notes receivable. Nah, perusahaan mencatat dan melaporkan wesel tagih jangka panjang pada nilai sekarang dari kas yang diharapkan akan diterima. Ketika bunga yang dinyatakan pada wesel berbunga sama dengan suku bunga efektif pasar, wesel dicatat pada nilai nominal. Nah, 12 ketika suku bunga yang dinyatakan berbeda dari suku bunga pasar, kas yang diperlukan nilai sekarang berbeda dari nilai nominal wesel. Nah, perusahaan kemudian mencatat perbedaan ini baik premium dan mengamortisasikan selama masa berlaku wesel untuk mendekati suku bunga efektif atau pasar. Dan ini menggambarkan salah satu dari banyak situasi di mana konsep nilai waktu uang yang diterapkan pada pengukuran akuntansi. Nah, jadi di sini ada surat utang diterbitkan pada nilai nominal. Untuk seperti gambar yang pertama, jadi di situ wesel yang diterbitkan pada nilai nominal diasumsikan bahwa Bigelow SA meminjamkan Scandinavian Import 10.000 sebagai ganti wesel 10.000. 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa juga 10%. Dan di situ menunjukkan gambar diagram waktu yang menggambarkan waktu kedua arus kas. Nah, di situ ada gambar diagram waktu untuk nota yang diterbitkan pada nilai nominal. Nah, Bigelow menghitung nilai sekarang atau harga tukar dari nota tersebut seperti yang ditujukan pada gambar tersebut. Lalu di gambar yang kedua yaitu ada nilai sekarang dari nilai yang dinyatakan dalam nota dan nilai pasar yang sama, seperti yang dilihat pada gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat utang tidak diterbitkan dengan nilai nominal, yaitu di sini ada poin catatan tanpa bunga. Jadi jika perusahaan menerima wesel tanpa bunga, nilai sekarangnya adalah uang tunai yang dibayarkan kepada penerbit, karena perusahaan mengetahui jumlah di masa mendatang dan nilai sekarang dari wesel tersebut. Perusahaan dapat menghitung suku bunga. Suku bunga ini sering disebut sebagai suku bunga implisit. Perusahaan mencatat selisih antara jumlah di masa mendatang atau nilai nominal dan nilai sekarang atau uang tunai yang dibayarkan sebagai diskon dan mengamortisasikan menjadi pendapatan bunga selama masa berlaku atau wesel. Nah, sebagai contohnya yaitu ada gambar yang pertama. Di situ menunjukkan bahwa perusahaan mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Dan gambar di situ menunjukkan jadwal amortisasi diskon dan pendapatan bunga selama 3 tahun. Dan selanjutnya yang di gambar kedua yaitu diagram waktu untuk nota berbunga. Dan di situ menunjukkan Jeremia Company menerima wesel tanpa bunga senilai 10.000 selama 3 tahun dengan nilai sekarang sebesar
Rp7.721,80. Tingkat implisit yang menyamakan total kas yang akan diterima 10.000 pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan yaitu Rp7.721,80 adalah 9% dari nilai sekarang. Dari 1 untuk 3 periode pada 9% adalah 0,77, dan itu seperti di gambar, yaitu menunjukkan gambar diagram waktu yang menggambarkan satu arus kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan surat utang tidak diterbitkan dengan nilai nominal dari poin catatan berbunga. Jadi seringkali suku bunga yang ditetapkan dan suku bunga efektif berbeda. Surat utang tanpa bunga adalah salah satu contohnya. Dan untuk menggambarkan situasi yang lebih umum, asumsikan bahwa Morgan Group memberikan pinjaman kepada Mary CO dan menerima wesel 3 tahun senilai 10.000 dengan bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk wesel dengan risiko serupa adalah 12%. Dan di situ menunjukkan gambar diagram waktu yang menggambarkan kedua arus kas dengan bunga dibayarkan setiap tahun, seperti contoh yang pada gambar pertama. Nah, selanjutnya ada contoh perhitungan nilai sekarang tingkat efektif berbeda dari tingkat yang ditanyakan. Nah, di dalam kasus ini karena suku bunga efektif 12% melebihi suku bunga yang ditetapkan 10%, nilai sekarang dari wesel tersebut lebih rendah dari nilai nominal. Artinya, Morgan menukar wesel tersebut dengan harga diskon. Morgan mencatat nilai sekarang dari harga dari wesel tersebut. Jadi, sebagai contoh gambar yang kedua itu, Morgan kemudian mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun menggunakan metode bunga efektif. Yang menunjukkan di gambar kedua yaitu itu adalah jadwal amortisasi diskon dan pendapatan bunga selama 3 tahun. Dan pada tanggal penerbitan wesel tersebut memiliki nilai sekarang sebesar 9.520. Pendapatan bunga tambahan yang tersebar selama 3 tahun masa berlaku wesel tersebut sebagai hasilnya adalah 480. Selanjutnya ada surat utang tidak diterbitkan dengan nilai nominal, yaitu poin catatan diterima untuk properti, barang, atau layanan. Nah, di sini bila suatu wesel diterima sebagai ganti properti, barang, atau jasa dalam suatu transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar, suku bunga yang ditetapkan dianggap wajar kecuali salah satu hal berikut terjadi. Nah, tidak ada suku bunga yang disebutkan. Lalu yang kedua, suku bunga yang ditetapkan tidak masuk akal. Dan yang ketiga, nilai nominal surat utang tersebut berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Dalam keadaan ini, perusahaan mengukur nilai sekarang dari surat utang tersebut berdasarkan nilai wajar properti, barang atau jasa, atau dengan jumlah yang secara wajar mendekati nilai wajar surat utang. Dan ada sebuah contoh, sebagai contohnya yaitu Oasis Development CO menjual sebidang tanah sudut kepada Rusty Pelican sebagai lokasi restoran. Sebagai gantinya, Oasis menerima wesel 5 tahun dengan nilai jatuh tempo sebesar Rp35.247 dan tidak ada tingkat bunga yang ditetapkan. Tanah tersebut awalnya berharga 14.000 bagi Oasis. Pada tanggal penjualan, tanah tersebut memiliki nilai wajar sebesar 20.000. Nah, dengan kriteria tersebut, Oasis dapat menggunakan nilai wajar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan resignation of notes receivable pada poin pilihan suku bunga. Jadi, dalam transaksi wesel, faktor lain yang terlibat dalam pertukaran seperti nilai wajar properti,
barang atau jasa menentukan suku bunga efektif atau real. Namun, jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar tersebut karena Wesel tidak memiliki pasar yang siap dan menentukan nilai sekarang dari Wesel menjadi lebih sulit untuk memperkirakan nilai sekarang dari Wesel dalam keadaan seperti itu. Perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari suku bunga yang ditetapkan. Proses perkiraan suku bunga ini disebut imputasi. Suku bunga yang dihasilkan tersebut suku bunga imputasi. Suku bunga yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peningkat kredit serupa memengaruhi pilihan suku bunga, perjanjian restriktif, agunan dan jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang berlaku juga memengaruhi pilihan. Perusahaan menentukan suku bunga tersifat saat menerima surat utang. Perusahaan mengabaikan perubahan suku bunga yang berlaku selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada valuation of notes receivable. Nah, jadi seperti piutang usaha, perusahaan mencatat dan melaporkan wesel tagih jangka pendek pada nilai tunai yang dapat direalisasikan, yaitu pada nilai nominal dikurangi semua penyisihan yang diperlukan. Jadi, akun penyisihan wesel tagih utama adalah penyisihan piutang yang tertagih, perhitungan dan estimasi yang terlibat dalam penilaian wesel tagih jangka pendek dan dalam pencatatan beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait persis sama dengan yang dilakukan untuk piutang dagang. Perusahaan memperkirakan jumlah piutang yang tidak tertagih dengan menganalisis piutang seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu piutang dengan komponen pembiayaan yang disignifikasikan seperti wesel jangka panjang melibatkan masalah estimasi tambahan. Akibatnya, IASB telah menetapkan pedoman untuk pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan nilai instrumen keuangan yang dibahas. Saya akan menjelaskan tentang other issues related to receivable di recognition of variables. Pada titik manakah piutang tidak lagi dimasukkan sebagai aset perusahaan seperti Unilever, yaitu tidak lagi diakui? Situasi pertama yaitu hak kontraktual atas arus kas piutang tidak lagi ada. Misalnya, jika Unilever memiliki piutang dari pelanggan yang menyatakan bangkrut, nilai piutang ini telah kadaluarsa. Demikian pula ketika Unilever menagih piutang saat jatuh tempo, ia menghapus piutang ini dari pembukuannya. Dalam kedua kasus tersebut, Unilever tidak lagi memiliki hak kontraktual apapun atas piutang ini. Akibatnya, piutang tidak lagi diakui. Yang selanjutnya adalah transfers of receivable. Ada berbagai alasan untuk pengalihan piutang kepada pihak lain, misalnya untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang. Perusahaan dapat mengalihkan piutang kepada perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai. Kedua, pemegang dapat menjual piutang karena uang terbatas dan akses ke kredit normal tidak tersedia atau terlalu mahal. Terakhir, penagihan dan penagihan piutang seringkali memakan waktu dan biaya yang mahal. Yang selanjutnya ada sales of receivables. Penjual piutang telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Jenis yang umum adalah penjualan kepada faktor. Faktor adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan biaya tertentu dan kemudian mengumpulkan kiriman uang langsung dari pelanggan. Nah, di sini saya cantumkan untuk gambarnya, yakni di urutan pertama itu ada place order, yakni dari customer ke company. Yang kedua ada request credit review dari company ke faktor. Dan yang ketiga itu setelah request adalah approve credit. Yang keempat itu ada ships goods, itu dari customer ke company. Yang kelima adalah advance cash, yakni dari faktor ke company. Dan yang terakhir adalah mixed payment dari customer ke faktor.
Yang selanjutnya adalah sale without guarantee. Saat membeli piutang, pembeli umumnya menanggung risiko penagihan dan menanggung kerugian kredit apapun. Penjualan jenis ini sering disebut sebagai penjualan tanpa jaminan atau tanpa hak regres terhadap kerugian kredit. Pengalihan piutang dalam kasus ini merupakan penjualan langsung piutang baik dalam bentuk pengalihan hak milik maupun substansi atau pengalihan risiko dan imbalan. Seperti dalam penjualan aset apapun, penjual mendebit kas untuk hasil penjualan dan mengkredit piutang usaha untuk nilai nominal piutang. Nah, sebagai ilustrasi, Crash Textile memfaktorkan piutang usaha sebesar 500.000 euro dengan commercial factors tanpa jaminan atau tanpa hak regres. Crash Textile mentransfer catatan piutang usaha ke commercial factors yang akan menerima penagihan. Commercial Factors menilai biaya keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang usaha dan menahan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang usaha untuk penyesuaian yang mungkin terjadi. Nah, untuk di gambarnya di sini ada dua bagian yakni Crash Textile dan Commercial Factors. Yang pertama di kolom Crash Textile di bagian cash itu senilai 460.000, Joe from Factor 25.000, loss on sale of receivable senilai 15.000 dan account receivable-nya 500.000. Dan di kolom Commercial Factors ada account receivable 500.000, due to customer 25.000, interest revenue 15.000 dan yang terakhir cash 460.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sale with guarantee. Untuk mengilustrasikan penjualan dengan jaminan atau dengan hak regres, di mana pembeli piutang memiliki perlindungan terhadap kerugian kredit. Asumsikan bahwa Crash Textile menerbitkan jaminan kepada commercial factors untuk mengganti kerugian kredit apapun pada piutang yang dialihkan. Dalam situasi ini, pertanyaannya adalah apakah risiko dan imbalan kepemilikan dialihkan ke commercial factors atau tetap berada di Crash Textile? Dalam kasus ini, mengingat adanya jaminan untuk semua prestasi, tampaknya risiko dan imbalan piutang ini masih tetap berada di Crash Textile. Akibatnya, pengalihan tersebut dianggap sebagai jaminan, kadang-kadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Crash Textile terus mengakui piutang tersebut dalam pembukuannya, dan transaksi tersebut diperlakukan sebagai pinjaman. Nah, di sini saya cantumkan gambarnya, yakni ada dua kolom, Crash Textile dan Commercial Factors. Di bagian Crash Textile, yang pertama ada cash nilai 460.000, due from factor 25.000, finance charge 15.000 dan resource liability 500.000. Untuk di bagian commercial factors, account receivable 500.000 due to customer kosong, Crash Textile 25.000, interest revenue 15.000 dan cash 460.000. Baik, yang selanjutnya adalah secured borrowing. Perusahaan seringkali menggunakan piutang sebagai agunan dalam transaksi peminjaman. Bahkan, kreditor seringkali mengharuskan debitur untuk menunjuk atau menugaskan atau menjaminkan piutang sebagai jaminan pinjaman. Jika pinjaman tidak dibayar saat jatuh tempo, kreditor dapat mengubah agunan menjadi uang tunai dengan cara menagih piutang. Yang selanjutnya adalah Summary of Transfers. Menurut IASB, penentuan apakah piutang yang dialihkan dapat dihentikan pengakuannya dan dicatat sebagai penjualan didasarkan atas evaluasi apakah penjual telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan imbalan kepemilikan aset keuangan. Nah, di sini saya mencantumkan gambar dari transfers of receivable. Have substantially all risks and rewards been transferred? Yes or no? Jika iya, record as a sale, di-recognize asset. Yang kedua, recognize asset obtained and liabilities incurred. Yang ketiga, record gain or loss. Jika tidak, record as a secured borrowing, do not de-recognize asset, record liability, and record interest expense.
Presentation and Analysis. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah yang pertama, memisahkan dan melaporkan jumlah tercatat dari berbagai kategori piutang. Yang kedua, menunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, mengimbangi akun penilaian piutang yang mengalami penurunan nilai secara tepat, termasuk penambahan penurunan piutang nilai yang ditentukan secara individual dan kolektif. Yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang dengan cara yang memungkinkan perbandingan dengan jumlah tercatat piutang. Yang nomor 5 adalah mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit yang melekat pada piutang dengan memberikan informasi tentang A. Piutang yang belum jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. B. Jumlah piutang yang seharusnya jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, tetapi ketentuannya telah dinegosiasikan ulang. C. Untuk piutang yang jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, berikan analisis mengenai usia piutang yang jatuh tempo pada akhir periode pelaporan. Yang keenam, ungkapkan piutang yang dijadikan agunan. 7. Ungkapkan semua konsentrasi risiko kredit signifikan yang timbul dari piutang. Baik, selanjutnya adalah Analysis of Receivables, Accounts Receivable Turnover. Analisis sering menghitung rasio keuangan untuk mengevaluasi likuiditas piutang perusahaan. Untuk menilai likuiditas piutang, mereka menggunakan perputaran piutang. Rasio ini mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. Rasio dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata bersih piutang yang beredar selama tahun tersebut. Sebagai ilustrasi, Louis Vuitton baru-baru ini melaporkan penjualan bersih sebesar 35.664 euro, saldo piutang awal dan akhir bersih masing-masing adalah 2.274 dan 2.521. Ilustrasi menunjukkan perhitungan perputaran piutang. Informasi ini menunjukkan seberapa sukses perusahaan dalam menagih piutang yang belum dibayar. Jika memungkinkan, jadwal penuaan juga harus disiapkan untuk membantu menentukan berapa lama piutang telah terutang. Perputaran piutang yang memuaskan mungkin terjadi karena piutang tertentu ditagih dengan cepat, meskipun yang lain telah terutang untuk jangka waktu yang relatif lama. Jadwal penuaan akan mengungkapkan pola tersebut. Nah, di sini adalah cara menghitung dari accounts receivable turnover, yakni net sales dibagi sama average trade receivables bersih. 35.664 dibagi 2.274 ditambah 2.521 dibagi 2. Untuk hasilnya adalah 14,9 atau 24,5 hari dari 365 dibagi 14,9.